Muat ya. Kita saja Sinyalnya muncul. ada. Gimana badan? Ya. Juta ini. Sinyal dari. Juta ini. Ya. Aku. Oke, kita mulai ya. Ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi. untuk Ibu dosen dan teman-temanku sekalian semuanya. Oke, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Namun sebelumnya kami akan kami akan memperkenalkan teman-teman kami dari kelompok 6. Di antaranya adalah yang pertama, Pak, mempersingkat waktu, saya akan membacakannya. Next, Sarjono. Topik skala pengukuran instrumen. Next, Pak. Ya, Bu. Skala adalah pengorganisasian data yang dapat memberikan ciri tertentu dari variabel yang diamati. Sedangkan data adalah suatu himpunan angka yang berasal dari hasil pengukuran individu. Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Oke, di antara ini banyak jenis-jenis skala. Di antaranya adalah satu skala nominal. Yang dimaksud dengan skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja antara kategori tidak atau diketahui tingkat perbedaannya. Contohnya, laki-laki, perempuan, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sakit, dan sehat. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkat, akan tetapi jarak atau interval antar tingkat belum jelas. Ciri-cirinya antara kategori dapat atau diketahui tingkat, perbedaannya antara kategori tidak diketahui atau besar, perbedaannya dapat diurutkan. Contoh, tidak sekolah, tamat SD, tamat SMP, kanker stadium 1, 2, dan stadium 3, status sosial tinggi dan status sosial menengah dan juga bawah. Yang ketiga adalah skala interval. Skala interval adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, namun belum memiliki nilai 0 yang mutlak. Ciri-cirinya adalah dapat atau diketahui tingkat. Perbedaannya dapat atau diketahui besar. Perbedaannya dapat diurutkan dan tidak diketahui besar kelipatannya perbandingan jarak interval memiliki arti kuantitatif. Contohnya, suhu 300 Celcius tidak sama dengan suhu 150 Celcius. Ditambah suhu 150 Celcius, tek darah 200 mmHg bukan 2 kali 100 mmHg. Oke, yang keempat adalah skala rasio. Skala rasio adalah pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkat dan jarak atau interval antar tingkat sudah jelas dan memiliki nilai 0 yang mutlak. Ciri-cirinya adalah
dapat atau diketahui tingkat, perbedaannya dapat diketahui besar, perbedaan dapat diurutkan dan dapat diketahui besar kelipatannya memiliki nilai nol atau mutlak. Absolut perbandingan nilai rasio memiliki arti kuantitatif. Contohnya, berat 100 kg sama dengan 2 kali berat 50 kg. Oke, untuk skala ringkasan tentang skala yaitu ada tipe pengukuran, kategori, peringkat, jarak, perbandingan nominal, ya, tidak, original, dan interval serta rasio. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Pak Sarjono. Silakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Mai. Teman-teman sekalian dari jurusan IPS, kami akan melanjutkan tentang desain pengukuran. Yaitu ada 4 skala yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada skala Likert, kemudian skala Guttman, kemudian ada skala semantik diferensial, dan yang keempat adalah skala rating. Oke, kita bahas yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert di sini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Sebagai contoh yaitu pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Di sini kita sajikan ada 5 pilihan. Yang sebagai contoh sangat setuju, skor 5, kemudian setuju, skor 4, tidak ada pendapat, skor 3, kemudian tidak setuju, skor 2, dan sangat tidak setuju akan mendapatkan skor 1. Itu untuk skala Likert. Kemudian skala Guttman. Skala Guttman di sini akan memberikan respon yang tegas yang terdiri dari 2 alternatif. Sebagai contohnya di sini yaitu ya, tidak baik, kemudian buruk, pernah, belum pernah, kemudian punya atau tidak punya. Jadi ada 2 alternatif pilihan. Kemudian yang ketiga yaitu ada skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinu di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Nah, sebagai contohnya di sini itu bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan di rumah sakit ini. Nah, kita ada pilihan. Sangat buruk atau ini poin 1 dan 5 yaitu sangat baik. Nah, itu untuk skala semantik. Lanjut kepada yang berikutnya yaitu skala rating. Skala rating kenyamanan ruang tunggu rumah sakit Kartini. Misal di sini ada pilihan yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Sebagai contoh di sini yaitu ada kenyamanan ruang tunggu rumah sakit umum Kartini. Kemudian ada kebersihan ruang parkir rumah sakit umum Kartini. Nah, oke, lanjut. Nah, berikutnya yaitu transformasi data menjadi informasi. Nah, ini melalui 3 proses. Yang pertama ada pengolahan atau diolah, kemudian ada data, kemudian ada informasi atau kesimpulan. Oke, lanjut. Nah, syarat-syarat data yang baik adalah ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu bahwa data itu harus akurat. Nah, setelah akurat itu nanti akan kita uji. Tuh. Kemudian datanya harus relevan. Relevan harus sesuai dengan apa yang diteliti. Dan tentunya yang ketiga yaitu bahwa data tersebut harus up to date atau terbaru. Kemudian kita lihat ke bagian pembagian data. Nah, di sini akan yaitu menurut cara memperolehnya yaitu ada 2, ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer di sini yaitu data yang dikumpulkan sendiri
oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Jadi data utama, ini kalau boleh dikatakan atau disimpulkan. Kemudian data sekunder itu sendiri, yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya, atau data terusan. Kemudian lanjut, pembagian data menurut sumbernya. Data internal yaitu data yang berasal dari dalam instansi mengenai kegiatan lembaga dan untuk kepentingan instansi itu sendiri. Nah, data eksternal yaitu data yang berasal dari luar instansi, intinya begitu. Kemudian pembagian data menurut waktu pengumpulannya. Itu ada data time series. Di sini yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada suatu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan. Kemudian yang kedua yaitu data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan. Oke. Data menurut sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama yaitu data kualitatif. Nah, data kualitatif di sini yaitu data yang berupa pendapat atau judgment sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata atau kalimat. Sebagai contoh, yaitu pelayanan rumah sakit Enggal Waras sangat baik. Tingkat kesejahteraan masyarakat Banyumas tinggi. Itu contoh, beberapa contoh data kualitatif. Kemudian ada data kuantitatif. Mohon maaf, data kualitatif, saya ulangi, yaitu data yang berupa angka atau bilangan tingkat kepuasan pasien di rumah sakit Enggal Waras mencapai 92%. Nah, kemudian ada tingkat pendapatan masyarakat Jepara mencapai hitungan rupiah per bulan. Oke, itu data menurut sifatnya. Kemudian yang selanjutnya teman kami dari kelompok kami yaitu Ibu Ripni akan membawakan menyampaikan materi yang berikutnya. Monggo Ibu, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Sarjono. Baiklah teman-teman dan Ibu dosen, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian menggunakan tes. Tes di sini yang digunakan untuk mengumpulkan data, yang digunakan untuk mengevaluasi, biasanya bisa membedakan antara kondisi awal dengan kondisi sesudahnya. Kemudian teknik berikutnya menggunakan wawancara. Wawancara ini juga sama, merupakan teknik pengambilan data, di mana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden tersebut. Kemudian teknik yang ketiga adalah observasi. Observasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan indera, jadi tidak hanya dengan pengamatan, tidak hanya menggunakan mata saja, juga tidak hanya mendengar, mencium, mengecap, meraba, termasuk salah satu bentuk dari observasi yang digunakan dalam observasi ini adalah panduan, pengamatan, dan lembar pengamatannya. Selanjutnya Pak. Kemudian berikutnya adalah indeks kesepakatan observasi. Dalam indeks kesepakatan observasi ini, karena indeks kesesuaiannya adalah 0,6, maka dikatakan bahwa hasil observasi tersebut adalah valid. Berikutnya Pak. Nah, dalam observasi tersebut kita akan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik angket atau kuesioner. Teknik kuesioner ini merupakan pengumpulan metode data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. Kuesioner ini adalah terbuka,
Dalam kuesioner ini, responden diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kalimatnya sendiri. Contohnya, bagaimanakah pendapat Anda tentang harga barang di supermarket? Kemudian ada kuesioner tertutup. Dalam kuesioner tertutup ini, jawaban sudah disediakan oleh peneliti, sehingga responden tinggal memilih. Ya Contohnya, Allah, paketannya. bagaimana pendapat Anda tentang harga barang di supermarket ini? Apakah cukup mahal, sangat mahal, murah, mahal, kemudian sangat murah? Selanjutnya, Pak. Nah, berikutnya adalah keuntungan dari penelitian dengan menggunakan kuesioner. Keuntungannya Pak Sarjono. Nah, di sini keuntungannya adalah tidak memerlukan hadirnya si peneliti. Karena teknik ini bisa dibagikan serentak, dapat dijawab oleh responden sesuai dengan waktu yang ada. Dapat dibuat anonim, karena kuesioner ini dapat dibuat standar. Biasanya dilakukan ketika kemarin kita terkena COVID-19. Maaf, sebelum saya lanjutkan, Bu Mai, speakernya dimatikan dulu, Bu Mai. Bu Mai, speakernya. Bu Mai. Ada nggak di luar ya? Nggak ada ya? Bu Mai. Ada? Bu Mai. Oh, dia udah bilang. Bu Mai, tolong ditutup dulu. Boleh? Oh, enggak dengar ya. Baik, mohon maaf ya teman-teman dan Bu dosen. Baik, kemudian adalah menentukan variabel yang diteliti. Selanjutnya Pak Sarjono, menentukan indikator. Langkah-langkah dalam menyusun kuesioner agar kuesioner tersebut efisien dan efektif yaitu: 1. Menentukan variabel yang diteliti. Yang kedua, menentukan indikator. Yang ketiga adalah menentukan subindikator. Yang keempat, mentransformasi subindikator menjadi kuesioner. Berikutnya adalah layar berikutnya, Pak. Sudah, Bu. Uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Belum. Oke. Validitas sebuah alat ukur ditunjukkan dalam kemampuan alat ukur sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang pertama adalah validitas eksternal. Dalam validitas eksternal ini, instrumen yang dicapai bila data yang dicapai sesuai dengan data atau informasi lain mengenai variabel penelitian yang dimaksud. Kemudian yang kedua, validitas internal. Dalam validitas internal ini terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan, baik melalui analisis faktor atau melalui analisis butir. Nah, kriterianya adalah jika koefisien korelasi produk momen melebihi 0,3 atau Atswar Sugiono pada tahun 1999, jika koefisien korelasi produknya momen R straight type table atau buka kurung itu ada titik 2 N-2 tutup kurung N sama dengan jumlah sampel sehingga tercapai nilai sig. Lanjutnya Pak Sarjono. Iya, Bu. Nah, di dalam uji reliabilitas instrumen tersebut, kita akan mendapatkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jadi kalau kita sudah reliabilitas, maka hasilnya akan dapat dipercaya. Nah, metode pendekatannya bisa menggunakan secara garis besar itu ada dua, yaitu teknik paralel atau parallel form. Pada teknik ini kita membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama akan, tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Jadi inti dari permintaan kita sama, tetapi nanti kalimatnya berbeda-beda sesuai dari si pembuat. Berikutnya, contoh dari kuesioner. Misalnya nih yang pertama, apakah menurut saudara harga tiket di kereta itu tidak mahal?
Itu kalimatnya. Ada lagi, apakah harga di kereta itu telah sesuai dengan pelayanan yang saudara terima? Nah, di sini tesnya itu berulang, hanya berbeda kalimatnya. Ini disebut dengan teknik ulang atau double test atau tes pretest. Pada teknik ini kita membagi kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda. Contohnya itu pada minggu pertama ditanyakan, bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di Universitas Cali Bakal? Contohnya. Kemudian pada minggu ketiga ditanyakan kembali kepada responden tersebut dengan pertanyaan sama, hanya kalimatnya yang berbeda. Berikutnya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai reliabilitas internal atau internal konsistensi. Yang tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan teknik kuesioner ya, dengan kalimat yang berbeda tetapi ini sama. Dalam reliabilitas internal ini, uji reliabilitasnya internal digunakan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan. Uji reliabilitas eksternal, jadi meyakinkan. Ini bisa menggunakan 6 rumus. Yang pertama dengan rumus Spearman-Brown, kemudian dengan rumus Platt-Magen, kemudian dengan rumus Coulomb, kemudian keempat dengan rumus K-R21, yang kelima dengan rumus Hoyt, yang keenam dengan rumus Alpha-Kronbeck. Nah, dalam langkah melakukan uji validitas dan reliabilitas, berikutnya Pak Sarjana yang terakhir. Udah, Bu. Internal adalah sebagai berikut. Yaitu kita menggunakan cara kembali, jadi menggunakan contoh. Cobalah item di lapangan kepada paling sedikit 30 orang responden atau batas sampel besar dalam statistik tabulasi data yang telah masuk, ujilah validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasi skor item dengan skor total di masing-masing yang dari uji tadi di total, kemudian masing-masing baru digabungkan. Data ordinal. Sedangkan jika data yang diperoleh adalah data internal, kita bisa menggunakan korelasi product moment. Nah, sedangkan uji reliabilitas yang paling sering digunakan adalah uji Alpha, Hoyt, dan Spearman-Brown. Jadi itulah yang kami sampaikan kelompok 6 ini. Semoga materi yang tadi kami sampaikan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami masih dalam taraf menggali ilmu. Kami juga mohon masukan-masukan dari teman-teman maupun Ibu dosen, Ibu Sinta, dari kekurangan kami ini. Semoga nanti ke depannya kita kelompok 6 bisa ada perubahan yang lebih baik lagi. Dan kepada teman-teman, untuk pertanyaannya kami tunggu di chat, nanti kita akan diskusikan. Itu aja dari saya, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Masyurah. Silakan Bu, untuk ditutup. Masih di mute, Bu. Oke, mohon maaf. Terima kasih Bunda Ripni yang telah selesai membacakan makalahnya ya. Oke, untuk Pak Sarjono, mau ada penambahan lagi atau tidak? Cukup kali Bu untuk presentasi hari ini. Mungkin kita menunggu dari teman-teman masukan ataupun sanggahan. Kita tunggu apresiasi teman-teman ya. Oke, baik demikian dari kelompok kami, kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kesalahan-kesalahan datang dari kami, kelompok kami. Mungkin itu saja kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.